Antara 1941 dan 1945 Uni Soviet berperang melawan Nazi Hitler selama Perang Dunia II. Di antara anggota paling berharga di jajaran Tentara Merah adalah para penembak jitu mereka yang mampu menyembunyikan diri dari musuh dan menjatuhkan target dengan kekuatan luar biasa dari jarak yang cukup jauh. Banyak tentara Jerman yang menemui ajalnya di tangan para penembak jitu yang sangat terampil ini. Mungkin mengejutkan, namun lebih dari 2000 penembak jitu Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua adalah perempuan. Secara keseluruhan, para wanita ini mencatatkan lebih dari 11.000 korban tewas dan tercatat dalam sejarah sebagai beberapa pejuang paling efisien selama perang. Namun, beberapa wanita ini menonjol karena kehebatan mereka menggunakan senapan. Ludmila Pavlichenko dan Rosa Shanina tepatnya adalah yang paling berprestasi di bidang mereka dan mereka mendapatkan reputasi yang menakutkan sebagai hasilnya. Hari ini kita akan mengeksplorasi kehidupan dan pencapaian para penembak jitu wanita mematikan ini, membagikan kisah-kisah konflik berdarah mereka selama Perang Dunia Kedua. Selamat datang di Wars of the World. Jadi, mengapa Uni Soviet khususnya memilih untuk mengisi barisan mereka dengan penembak jitu wanita, mengingat kenyataan bahwa banyak tentara pada masa itu hampir seluruhnya terdiri dari laki-laki? Nah, sebagian besar jawabannya berasal dari serangkaian keyakinan yang dipegang oleh Uni Soviet selama masa perang. Peran penembak jitu di militer diperkirakan cocok untuk wanita, karena seorang penembak jitu harus menunjukkan tingkat kesabaran, pertimbangan, dan ketelitian yang tinggi dalam tugas mereka. Semua karakteristik ini identik dengan sifat feminin pada masa Soviet Rusia, dan karena itu Tentara Merah mempekerjakan total 2.484 penembak jitu wanita. Namun tragis, hanya 500 orang yang selamat dari konflik itu. Propaganda Soviet pada masa itu juga mempromosikan kesetaraan kedua jenis kelamin, dan meskipun di banyak bagian masyarakat kesetaraan itu sayangnya tidak terwujud. Militer memang merekrut banyak perempuan, memberikan mereka berbagai kesempatan. Sayangnya, kesempatan-kesempatan ini seringkali sulit didapatkan dan sebagian besar bersifat sukarela, bahkan ketika militer Rusia berusaha untuk mencapai kesetaraan. Banyak perempuan yang mendaftar untuk ikut berperang ditolak pengajuannya sebelum dipertimbangkan, atau mereka menghadapi birokrasi yang mempersulit sehingga menghambat penerimaan mereka ke militer. Sangat sulit bagi perempuan Soviet untuk berjuang demi negara mereka meskipun pada awal Perang Dunia Kedua militer Soviet telah mengalami kerugian besar. Secara keseluruhan, jumlah personel berkurang akibat pertempuran yang intens dan Rusia mengalami kekurangan tentara. Meskipun hal ini membuat banyak perempuan muda memiliki hasrat membara untuk melawan Nazi, jumlah mereka hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan banyaknya tentara laki-laki yang siap berjuang untuk Tentara Merah. Selama Perang Dunia Kedua, militer Soviet mempekerjakan lebih dari 800.000 perempuan dan banyak dari mereka menemukan panggilan hidupnya pada peran non-tempur seperti petugas medis dan sinyal. Namun, ribuan lainnya tetap mengambil peran di garis depan, dan di antara mereka yang bertempur, Jerman menghadapi penembak mesin perempuan Soviet, kru tank, dan pilot tempur perempuan. Saat ini, citra penembak jitu perempuan Soviet telah dipopulerkan dalam film, buku, bahkan video game. Ada beberapa wanita terpilih yang patut disyukuri karena benar-benar berada di puncak kemampuan mereka. Alia Muldagolova yang lahir pada tahun 1925 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kazakhstan adalah salah satu penembak jitu perempuan yang tercatat dalam sejarah karena prestasinya.
Dibesarkan di tengah kelaparan Soviet tahun 1930-an dari keluarga miskin yang berjuang di pedesaan, hidupnya yang singkat penuh kekerasan. Ibu Moldagolova dibunuh penjaga karena mencuri kentang pada 1933 dan ayahnya akan dianiaya oleh pemerintah karena merupakan keturunan bangsawan dari era sebelum Soviet. Selama lebih dari setahun, dia mengembara di jalanan desa tanpa rumah hingga akhirnya dibantu pamannya. Tinggal bersama kerabat di kota Almaty. Selama waktunya di Almaty, Moldagolova berhasil mendapatkan sedikit pendidikan, namun dia selalu digambarkan sebagai pribadi yang sangat tegas. Dia pindah ke Moskow pada 1935 lalu ke Leningrad saat pamannya masuk Akademi Transportasi Militer sehingga ia bisa melanjutkan pendidikan sementara. Saat Perang Dunia II pecah tahun 1941, hanya Moldagolova dari keluarganya yang masih tinggal di Leningrad. Dia mendaftar militer tahun 1942 dan bersumpah membela tanah air sampai akhir. Moldagolova mulai berlatih sebagai penembak jitu pada usia 17 tahun di sekolah pelatihan penembak jitu wanita pusat dekat Moskow. Dilaporkan dia memiliki keinginan kuat untuk pergi ke garis depan dan dia terus mengasah keterampilan menembaknya seiring waktu. Juli 1943 dia ditugaskan ke Brigade Senapan 15 Angkatan Darat ke-22. Pada Oktober, dia membunuh 32 Nazi saat mereka menyerang Uni Soviet. Dalam memoir salah satu penembak jitu rekannya, dia digambarkan menunjukkan keberanian luar biasa. Saat dia tidak hanya mengalahkan fasis, tapi juga menolong rekan-rekannya yang terluka di medan perang dan memberi pertolongan pertama. Tragisnya, pada usia baru 18 tahun, Moldagolova tewas dalam pertempuran setelah mencatat total 91 pembunuhan yang dikonfirmasi sebagai penembak jitu. Saat dia berusaha menahan serangan balasan Jerman di dekat desa Kazachika, dia terluka di lengan akibat serpihan ranjau. Serangan itu memaksanya bertempur jarak dekat dan meskipun dia berhasil membunuh seorang perwira Jerman yang mendekat, pada akhirnya dia kehilangan nyawanya akibat luka-luka yang diderita dari ranjau tersebut. Pada bulan Juni 1944, Moldagolova secara anumerta dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet dan diberi penghargaan Ordo Lenin. Rosa Shanina, salah satu penembak jitu wanita Soviet paling terkenal selama perang, lahir di desa Edma, Rusia pada tahun 1924. Shanina adalah salah satu dari 7 anak dan 3 anak yatim piatu yang diadopsi dan ia memulai pendidikannya di kota Bereznik. Berlawanan dengan keinginan orang tuanya, ia mencoba melanjutkan pendidikan menengah meninggalkan rumah pada usia 14 tahun untuk mencoba belajar di perguruan tinggi Achengels. Dengan mengambil pekerjaan di taman kanak-kanak untuk membiayai studinya, ia lulus pada tahun 1942 saat Uni Soviet sudah berada dalam masa perang. Saudara Shanina, Mikhail, wafat pada 1941 saat pengepungan Leningrad. Hancur hati karena kehilangan ini, Shanina memutuskan untuk bergabung dengan militer sendiri dan akhirnya diterima dalam program pelatihan militer Savobuch pada Juni 1942. Dia akan menghadiri lapangan tembak lokal untuk mengasah kemampuannya sebelum menjalani pelatihan lanjutan dan tak lama kemudian dia berada di sekolah pelatihan penembak jitu wanita pusat di Moskow. Shanina lulus pelatihan dengan predikat kehormatan. Dia kemudian bergabung dengan jajaran divisi senapan ke-184 bersama satu peleton penembak jitu wanita lainnya. Shanina langsung membuktikan kemampuannya, tetapi setelah membunuh tentara Jerman pertamanya, dia mundur ketakutan dengan gagasan mengambil nyawa seseorang. Rekan-rekannya mengingatkan dia tentang alasan berperang melawan para penjajah fasis ini. Tak lama kemudian, dia menulis telah membunuh musuh dengan darah dingin dan menemukan makna hidup dari tindakannya. Shanina cepat menjadi komandan peleton dan menerima Ordo Kemuliaan kelas 3 atas usahanya pada April 1944. Kemampuan Shanina semakin kuat seiring berjalannya perang. Sepanjang kariernya, Shanina tercatat melakukan lebih dari 50 pembunuhan memakai taktik kontra penembak jitu untuk mengalahkan musuh.
dan bahkan mengakali tentara Jerman dengan masuk ke wilayah mereka secara diam-diam, menyingkirkan mereka satu persatu. Dia tetap bertekad untuk memberikan tembakan sebanyak mungkin ke garis depan, tetapi akhirnya kewalahan oleh upaya Jerman untuk memperkuat serangan mereka selama ofensif Prusia Timur pada awal tahun 1945. Catatan terakhir di buku hariannya menyatakan dia makin dekat dengan kematian akibat tembakan Jerman yang semakin intens dan akhirnya akan kehilangan nyawanya. Pada tanggal 27 Januari, sebuah peluru meledak di dekatnya, merobek dadanya, dan meskipun sudah ada upaya untuk menyelamatkannya, dia meninggal karena luka-lukanya. Shanina dianugerahi penghormatan anumerta di Soviet selama 1960-an. Jalan-jalan di seluruh Arkhangelsk Oblast dinamai menurut namanya dan organisasi olahraga dari daerah tersebut mengadakan lomba ski untuk memperebutkan hadiah Rosa Shanina. Sejauh ini, penembak jitu wanita Soviet yang paling terkenal dan berprestasi tidak lain adalah Lyudmila Pavlichenko. Pavlichenko lahir pada tahun 1916 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Oblast Kiev, Ukraina. Setelah pindah ke kota Kiev, pada usia 14 tahun, dia bergabung dengan klub menembak dan segera berlatih sebagai penembak jitu amatir. Dia belajar sejarah di Universitas Kiev mulai tahun 1937 dan awalnya berniat menjadi guru sekolah setelah lulus sambil menyelesaikan studinya. Namun, dia mendaftar di sekolah penembak jitu yang diselenggarakan oleh Tentara Merah dan dia mulai tertarik untuk mengejar karier di militer. Pavlichenko meminta untuk bergabung dengan militer pada tahun 1941 ketika Jerman menginvasi Uni Soviet. Pada usia 25 tahun, dia sangat ingin bergabung dengan infanteri, tetapi petugas pendaftaran mendorongnya untuk menjadi perawat. Pavlichenko menolak dan akhirnya diterima sebagai penembak jitu. Berkat pelatihannya yang luas, dia bergabung dengan divisi senapan ke-25 dan awalnya ditugaskan hanya untuk menggali parit dan jalur komunikasi. Hanya dipersenjatai dengan satu granat karena kekurangan senjata. Pada bulan Agustus 1941, Pavlichenko melakukan pembunuhan pertamanya dengan senapan runduk dua perwira Jerman yang berhasil dia jatuhkan di Bilyayivka. Selama pengepungan Odessa, Pavlichenko menghabiskan sekitar 2,5 bulan dengan gencar menembakkan peluru penembak jitu ke arah para penjajah Jerman. Dia telah mencatat 187 pembunuhan yang dikonfirmasi. Akan ada 100 Nazi tambahan yang tewas di tangannya selama beberapa bulan berikutnya, yang membuatnya dipromosikan menjadi sersan senior ketika Nazi menguasai Odessa. Pada Oktober 1941, Pavlichenko mundur ke Sevastopol dan mulai melatih penembak jitu baru untuk Tentara Merah sambil mempertahankan kota selama pengepungan Sevastopol. Pavlichenko akan menewaskan lebih dari 100 tentara Jerman lagi. Dan pada akhir perang diyakini telah menewaskan 309 penjajah Nazi. Dan 36 dari targetnya adalah penembak jitu musuh. Begitu hebatnya keterampilan Pavlichenko sehingga dia bahkan melakukan tur publisitas, mengunjungi Amerika Serikat dan Kanada. Dan dia adalah warga Soviet pertama yang diterima oleh Presiden Amerika. Dia bertemu Franklin D. Roosevelt tahun 1942. Meskipun mengalami luka akibat mortir, dia selamat dari perang dan menjadi propagandis untuk Tentara Merah. Dia diberi julukan Lady Death karena keahliannya sebagai penembak jitu dan terus melatih rekrutan baru hingga akhir perang. Ketika perang akhirnya berakhir, Pavlichenko melanjutkan pendidikan universitasnya dan menjadi seorang sejarawan meneliti sejarah militer Soviet. Pada tahun 1974, di usia 58 tahun, Lyudmila Pavlichenko meninggal dunia setelah menderita stroke. Di antara banyak penghargaan dan kehormatannya adalah 2 Ordo Lenin, gelar pahlawan Uni Soviet, serta medali untuk pertahanan Odessa dan Sevastopol. Di zaman modern, Pavlichenko telah diabadikan di layar lebar melalui film Battle for Sevastopol tahun 2015. Dan memoarnya Lady Death tersedia di barat pada tahun 2018.
Sementara para penembak jitu wanita Uni Soviet menewaskan ribuan tentara Jerman selama invasi ke Uni Soviet. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu bertahan hidup dari konflik tersebut secara keseluruhan. Banyak dari mereka adalah wanita muda yang masih memiliki masa depan panjang, namun secara brutal dibunuh sebelum waktunya. Upaya mereka dalam membantu sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua telah tercatat dalam sejarah internasional. Namun, 3 wanita yang kita temui hari ini bukanlah satu-satunya. Ada ribuan kisah yang kini tragisnya hilang di arsip yang terjadi bersamaan dengan kisah Pavlichenko, Shanina, dan Malda Golova. Namun, apa yang kita ketahui tentang mereka yang bertempur, gugur, dan selamat dari perang sungguh luar biasa dan penuh kekaguman. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, beri suka atau komentar. Seluruh konten kami, mulai riset, penulisan, penyuntingan, hingga narasi dikerjakan manusia tanpa AI. Jadi, jika Anda ingin mendukung channel kami, pertimbangkan untuk berlangganan dan gunakan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi saat video Wars of the World berikutnya dirilis. Terima kasih telah menonton.